Teman-teman jangan lupa sebelum belajar, teman-teman subscribe channel ini dan lanjut kita belajar. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahli sadari wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman semuanya, puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa. Insya Allah semua yang hadir semuanya dalam kondisi yang sukses, sehat, kaya, berkah, bahagia, rezekinya berlimpah ya. Dan insya Allah semuanya diberikan Allah kemudahan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar nan agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat beliau yang selalu kita nanti-nantikan di yaumil kiamah nanti. Teman-teman semuanya, sahabat semuanya, Bapak Ibu semua, mari sebelum kita belajar pada siang hari ini, kita awali belajar kita dengan bacaan umul kitab. Moga-moga kita semuanya dimudahkan Allah dalam memahami setiap materi dan juga mendapatkan ilmu yang manfaat. Fi barakatil Fatihah. Dan tak lupa juga kita kirimkan surat apa namanya suratul Fatihah juga buat mentor milik kita almarhum Bapak Haji Juli Irmayanto dan mentor kita di komunitas TCA dan ilmu dasarnya KJP Rezeki Bapak Haji Harun Ar-Rasyid dan Bunda Ana dan serta leader besar kita semuanya yang terus istiqomah dan amanah dalam membina kita semuanya, mendamping kita semua untuk sukses di Arna Daily. Di Barakatul Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai ya, yuk dibuka apa namanya kameranya biar kita ilmunya nyambung ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak buka kamera itu kemungkinannya cuma dua. Satu, Anda di kamar mandi. Dua, Anda lagi beraktivitas lain ya. Jadi pastikan teman-teman semua biar ilmunya nyambung, manfaat ya. Yuk dibuka kameranya. Karena kalau nggak dibuka kameranya nanti pindah pindah ruangan nanti ya. Terus buat teman-teman yang sekarang ini juga em, sudah siap belajar, jangan lupa dalam setiap belajar itu teman-teman selalu bawa buku catatan, ya. Bawa catatan karena kenapa? Karena kita tidak tahu, tidak selalu ilmu yang kita pelajari itu kita paham. Ya, nanti dengan catatan itu bisa kita buka-buka lagi, ya kemudian bisa kita apa namanya lihat lagi, yang bingung bisa kita tanyakan dan sebagainya, ya. Karena daya serap setiap orang itu pasti tentunya berbeda-beda, ya. Siapkan buku catatannya, eh, buka ininya, buka kameranya, off kan audionya, ya. Oke teman-teman semuanya, mari dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim kita awali belajar kita pada siang hari ini ya. Teman-teman semuanya, perlu diketahui ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di kelas-kelas startup sebelumnya, Bapak Ibu semua. Ingat bahwa bisnis ataukah pekerjaan apapun itu hanya sebagai kendaraan ya. Jadi ya namanya kendaraan ya Bapak Ibu semuanya. Kendaraan untuk mempercepat kita untuk sampai pada tujuan. Oke, saya ulangi lagi. Pekerjaan apapun itu hanya sarana, hanya kendaraan untuk mempercepat sebuah tujuan. Berarti kuncinya apa Bapak Ibu semuanya? Harus punya tujuan. Kemudian yang kedua adalah apa teman-teman? Harus bisa menggunakan kendaraan tersebut. Ya, nah contoh nih Bapak Ibu, ini Ibu Istiqomah. Bu Istiqomah itu rumahnya Sidoarjo ya, karena di depan saya Bu Istiqomah Sidoarjo. Kalau mau ke Jombang, bisa nggak pakai mobil? Bisa. Pakai motor? Bisa. Pakai sepeda?
bisa. Jalan kaki, pakai sendal jepit, tetap bisa. Yang membedakan apa teman-teman? Yang membedakan adalah kecepatannya, ya. Jadi sehingga teman-teman Bapak Ibu semuanya seperti contoh ini Bapak Ibu pengen umroh, pengen haji, mau jadi apa aja bisa itu. Anda jadi guru ya bisa umroh. Anda jadi karyawan, pegawai bisa umroh, bisa. Ya, jadi petani bisa. Jadi pengusaha bisa. Jadi pembisnis Armada Deli bisa. Yang membedakan apa? Kecepatannya. Ya, asal punya niat kuat ya, tujuannya mau berangkat umroh, tujuannya mau mau punya income. Ya intinya tujuan ini ya yang membuat Anda bisa sampai kemanapun adalah tujuan. Oke? Nah, seperti Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan selanjutnya. Kendaraan ini, ya, Bapak Ibu masuk ke komunitas Armina Daily. Bapak Ibu sudah disiapin pola suksesnya. Bapak Ibu sudah diberikan pendampingan khusus. Tapi kalau tidak punya tujuan yang jelas di usaha ini, Bapak Ibu semuanya, pertanyaannya, bisa sampai nggak Bapak Ibu? Sampai mana nggak punya tujuan? Ya, makanya di startup atau di kelas-kelas apapun, Bapak Ibu semuanya, hal pertama sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum Anda action, pasti ditentukan dulu apa tujuan Anda. Anda di usaha ini itu benar-benar punya tujuan yang jelas, yang clear, ya. Atau Anda hanya ikut-ikutan melihat, enak itu, oh si A enak, si B enak, gitu kan? Hanya ikut-ikutan aja. Ini apa namanya, memberikan teman-teman semuanya atau apa ya, akan ini apa namanya, menentukan, mohon maaf ya, akan menentukan hasil dari teman-teman semuanya. Apa yang membedakan Anda dengan saya? Apa yang membedakan Anda dengan mitra-mitra yang lain? Semua adalah tujuan. Ya, jadi tujuannya beda, hasilnya pasti beda. Sebentar, teman-teman. Ya, oke. Yang pertama Bapak Ibu semuanya, tujuan. Oke ya, sebentar ya. Izin saya share screen ya, boleh teman-teman. Hmm, ya. Jadi elemen yang pertama apa teman-teman? Satu adalah tujuan. Ya. Kenapa tujuan ini penting Bapak Ibu semuanya? Ya, di dunia ini tuh semua tergantung tujuannya, tergantung niatnya. Betul nggak teman-teman? Anda mau apapun, sama kemanapun, itu tergantung niatnya, tergantung tujuannya. Ya, niat Anda apa? Makanya kan di startup di kelas satu ya hari Jumat, niat Anda masuk Armadilli apa? Hanya jadi pemakai atau suka dengan produknya dan pengen menjual produknya, ataukah Anda pengen menjadi pembisnis owner yang bisa punya prestasi, bisa punya pencapaian reward ratusan bahkan miliaran, bisa umroh bolak-balik, bisa memberangkatkan banyak orang, punya penghasilan, punya bisnis mandiri. Ya, semua tergantung dari tujuan Anda, Bapak Ibu semuanya. Ya, makanya ketika ada mitra yang tujuannya hanya saya pengen bisa umroh di Arna Delhi gitu. Ketika dia sudah bisa umroh, setelah itu apa? Dia berhenti. Lah tujuannya cuma satu, pengennya pengen bisa umroh. Ada Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya satu, mitra saya banyak. Ya, tujuan awalnya apa? Pengen umroh. Cuma satu, gitu kan. Jadi ternyata setelah beliau umroh, apa yang dilakukan? Selesai, hilang orangnya, Bapak Ibu. Nah, hati-hati dengan tujuan, hati-hati dengan niat Bapak Ibu semua. Ya, karena layaknya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu punya mobil, punya motor, punya kendaraan. Tapi kalau Anda nggak punya tujuan, nggak kemana-mana Bapak Ibu, ya, kendaraannya di rumah, betul nggak? Anda naik Grab,
Pasti yang ditanyain pertama kali apa? Tujuannya mau kemana? Coba Anda buka apa namanya Grab atau Anda buka GoCard atau Anda buka apa namanya Gojek gitu ya. Coba yang ditanyakan apa sama aplikasi? Mau ke mana gitu. Betul nggak? Ya sama halnya Anda di Armada Daily ketika masuk Bapak Ibu. Kalau Anda pengen tahun 2025 ini punya perubahan yang signifikan, pertanyaan yang pertama adalah Anda mau kemana? Anda mau dapat apa? Apa tujuan Anda? Lah, ini nanti yang saya akan undang, kita akan hadirkan guru besar kita, yaitu adalah Pak Haji Harun, yang akan membahas lebih detail tentang resolusi 2025. Biar teman-teman semuanya nanti akan benar-benar bisa punya perubahan yang signifikan di tahun ini. Siap ya teman-teman? Coba yang siap katakan saya. Ya, nih. Nah, tujuan ini adalah faktor yang pertama. Makanya visi misi ya. Visi itu adalah tujuan, misi itu adalah planning. Ya, Bapak Ibu semua. Nah, kan kemarin ada yang tanya, Mas Haris, apa sih bedanya visi dan misi itu ya? Kalau vision, visi berarti apa? Tujuan, target jangka panjang, ya. Gambaran, imajinasi, ya, keinginan yang pengen kita capai itu visi, ya. Misi itu adalah planning, ya, mission. Nah, Anda punya misi ini, apa yang mau Anda kerjakan. Nah, ini Anda membuat misi. Misi satu, misi dua, misi tiga, misi empat, misi lima untuk mencapai sebuah visi. Nah, tujuan nomor satu, ya. Oke, tujuan. Apa tujuan Anda? Jadi target adalah tentukan tujuan Anda berbisnis di Armina Diet. Ya. Ini adalah start dasar banget Bapak Ibu semuanya sebelum Anda melangkah lebih jauh. Tentukan. Ya, makanya saya selalu menyarankan teman-teman buat daftar 100 impian Anda yang pertama. Ya, tulis aja Bapak Ibu, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Soal itu tercapai atau tidak, yang penting Anda melangkah ke sana, maka insya Allah satu persatu impian itu akan terwujud. Ya, contoh, tahun 2015 dulu, tahun 2015 pertama kali kenal Armina, ya, kita niatkan, saya sama istri punya niatan adalah pengen bisa memberangkatkan semua keluarga besar. Akhirnya apa? Buktinya adalah kita DP keluarga besar tak DP-in. Ya. Alhasil Bapak Ibu semuanya, satu persatu semua keluarga saya sudah berangkat ke tanah suci. Satu persatu. Tahun, dua, tiga, empat, lima. Terlepas dari bagaimana itu caranya berangkat, Bapak Ibu semuanya, itu udah bukan wilayah kita. Yang penting tugas manusia adalah ikhtiar, hasil serahkan sama Allah. Oke. Nah, yang pertama, tujuan atau visi dan misi Anda. Dan yang kedua, Bapak Ibu semuanya, ya, kembali lagi adalah bisnis adalah salah satu kendaraan, Bapak Ibu semua. Ya, kalau Anda belum bisa punya kendaraan, pertanyaannya apa? Bisa nggak Anda memakai kendaraan tersebut? Ya, Anda punya mobil Ferrari Sport. Kalau berjalan di tol bisa kecepatan 200 ke atas, ya, kilometer per jam. Itu kencang banget. Gitu ya, Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi pertanyaannya, Anda tidak bisa nyetir mobil. Nah, pertanyaannya, mobil itu ada gunanya nggak? Ya, mobil itu ada manfaatnya nggak, Bapak Ibu semua? Nggak ada. Lebih baik dijual. Ya, nggak ada manfaat. Anda nggak bisa nyetir, Anda nggak bisa kemana-mana. Mobil yang bagus itu tidak bisa Anda pakai. Oke, betul nggak, Bapak Ibu semuanya? Iya. Berarti penentu kesuksesan yang kedua apa, Bapak Ibu semuanya? Ilmu. Kalau ternyata adalah ilmu. Ya. Bukan action dulu, bukan. Ilmunya dulu, teman-teman. Ilmunya dulu. Makanya kalau mau belajar, mau sukses, bukan pengennya instan, bukan pengennya cepet. Ya cepet butuh, penting. Tapi cepet itu juga harus butuh pondasi dasar. Yaitu apa? Ilmu, wawasan, mental, dan sebagainya. Ya, ilmu adalah nomor satu. Ilmu dan guru kalau bahasanya, kalau mental kita itu ilmu dan guru. Ya.
Betul, iya, ya. Ilmu dan guru ini nomor satu. Makanya di buku Samil, Pak Haji Harun menceritakan, yaitu adalah ilmu warisan dari mentor kita, almarhum Bapak Haji Jul Irmayanto, Bapak Ibu semuanya. Kalau Anda pengen bisa jadi miliarder, tiga langkah pertama. Langkah yang pertama adalah harus punya ilmu dan guru. Ya, ilmu aja nggak ada gurunya, nah bisa saja tersesat Anda. Hati-hati. Ya, Anda belajar sendiri dari YouTube, nggak punya guru, gitu kan ya. Anda bisa tersesat Bapak Ibu semua. Ilmunya mungkin benar, tapi pemahaman, pemraktekan belum tentu benar. Penerapannya belum tentu betul. Makanya apa? Harus punya guru. Ya, sebagai apa? Sebagai pembimbing. Contoh Bapak Ibu semuanya, Anda belajar nyetir mobil dari YouTube sendiri. Dengan Anda kursus mobil yang jelas ada gurunya, ya ada mentornya, ada tutornya. Kira-kira yang lebih cepat dan benar, kira-kira yang mana? Belajar sendiri dari YouTube ataukah yang Anda belajar pakai mentor? Ayo, deal. Pasti yang belajar pakai kursus, pakai mentor itu yang pasti lebih cepat dan pasti benar gitu. Ya, karena apa Bapak Ibu semuanya? Eh, penting banget Bapak Ibu semua. Melangkah dimanapun, ya, di tempat apapun yang belum pernah Anda jama, belum pernah Anda ketahui, wajib punya guru, wajib punya pembimbing yang sudah terbukti tentunya, ya. Bukan hanya orang yang hanya pintar ngomong tapi nggak punya bukti, bukan. Tapi benar-benar orang yang mendampingi Anda yang bisa menjelaskan, bisa menceritakan dan bisa membuktikan. Ini kunci Bapak Ibu semua, ya. Jadi Bapak Ibu semua, ketika Anda mulai masuk di Armina Daily di bisnis ini, apa yang Anda kejar? Punya tujuan. Yang kedua, kejar ilmunya, pepet gurunya, gitu, ya. Jadi jangan sendiri, yo belajar, yo mepet gurunya. Jangan pernah punya pikiran gini, saya itu kalau minta tolong sama leader saya itu nggak enak loh, takut ngerepotin gitu. Ada yang seperti itu? Ayo ngaku, 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 ngaku. Ya, Bapak Ibu semua buang mindset itu mindset yang kurang tepat, itu mindset yang nggak benar. Ya, leader Anda, khususnya saya, sudah mengkomitmenkan diri untuk berbisnis di Armina Daily, untuk menjadi seorang leader ibaratnya. Berarti sudah siap menghandle mitra. Berarti sudah siap direpotin sama mitra, ya. Bukan ngomong saya itu nggak enak, saya itu takut dan sebagainya. Ah, itu perasaan Anda sendiri, ya. Itu yang membuat Anda akhirnya nggak sukses. Yang membuat Anda akhirnya nanti gagal di usaha ini, Bapak Ibu, ya. Jadi apa yang Anda harus lakukan? Pepet gurunya. Kalau ditelepon nggak bisa, telepon lagi, nggak bisa, telepon lagi gitu, ya. Kemudian apa? Kalau semua kok masih belum, ya mungkin masih sibuk, coba di WA, gitu kan. Pasti nanti kalau kebuka dia tahu, pasti nanti akan ditelepon balik atau Anda dijawab atau dibalas. Jadi jangan baperan jadi leader itu. Apalagi leader baru gabung itu banyak yang sering baperan. No, stop. Jangan pernah baper, Bapak Ibu semua. Jadi karena Anda punya kebutuhan, Anda harus punya ilmunya dan Anda harus punya gurunya. Dan pelan-pelan Anda belajar tapi istiqomah, konsisten, ya. Jangan Anda, aku tuh pengen cepat Mas Haris, gimana caranya cepat closing, gimana caranya cepat hasil, gimana cara... Bapak Ibu semua, sukses itu pakai tangga, bukan pakai lift. Belum pernah saya lihat buku itu lift menuju kesuksesan, itu nggak ada. Yang ada adalah tangga menuju kesuksesan. Berarti apa? Tangga itu step by step, Bapak Ibu. Bukan lift, tombol langsung datang langsung atas. Ya, itu kayak nunggu warisan Bapak Ibu. Nggak bisa. Anda harus melalui tahap baik demi tahap. Tahap belajar, ya, waktunya apa namanya? Anda harus berjuang meluangkan waktu. Anda harus berjuang menyisihkan waktu untuk belajar, untuk praktek, untuk konsultasi, untuk mendekati leader Anda, ya. Itu prosesnya. Kemudian Anda mulai praktek, ditolak, ya kan? Anda konsultasi lagi, praktek lagi, belajar lagi, ditolak lagi, ya kan? Ngelola kolab satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, 10 kali, nggak ada yang daftar sama sekali. Proses itu harus dilalui, Bapak Ibu semua. Karena proses itu yang membuat Anda nanti mentalnya semakin kuat, Bapak Ibu semua, ilmunya semakin tajam, pemahaman lapangannya semakin luar biasa, gitu.
Nggak bisa. Kalau Anda jadi leader, tahu-tahu masuk langsung punya mitra banyak, Bapak. Ibu. Percaya saya. Mungkin duitnya dapat, ilmunya nggak dapat. Sesuatu kali, sesekali Anda diuji, mitranya berhenti, mitranya bubar, Anda langsung langsung tepar. Ya. Kenapa? Mentalnya belum dapat, mentalnya belum teruji. Ya, harus diuji, harus melalui hal-hal itu. Ya, tinggal mitra, dihasut mitra, ya kan? Wes, pokoknya banyak hal yang harus memang Anda akan diuji, Bapak Ibu, dan Anda harus siap. Ya, menjadi orang besar itu tidak sesimpel seperti film dalam dalam sinetron, Bapak Ibu. Ya, ya, Anda lihat film-film yang menceritakan tentang perjuangan lah, Bapak Ibu semua. Bagaimana Anda mereka mencapai titik keberhasilan yang luar biasa, bolak-balik. Ya, intinya ujian mental itu yang paling berat. Ya, makanya apa? Punya ilmu, punya guru. Punya ilmu, punya guru. Ya, belajar pelan-pelan. Karena kalau Anda belum bisa nyetir mobil, Anda langsung kebut-kebutan. Nyampe tujuan atau malah kena insiden, Bapak Ibu. Anda belum bisa nyetir, ya. Anda tancap gas sudah. Wah, gitu. Pertanyaannya, nyampe tujuan Anda atau malah nyampe rumah sakit? Halo? Sama halnya dengan bisnis, teman-teman. Step by step. Belajar database, belajar live, belajar buat konten. Kok nggak ada yang masuk? Terus konsisten aja, fokus, Bapak Ibu. Udah, setahun, 2 tahun kemudian Anda akan bisa ngerasain hasilnya tanpa Anda sadari, Bapak Ibu. Ya. Jadi, kunci yang kedua adalah ilmu dan guru. Ya. Oke. Ya, jadi Anda harus peka, Bapak Ibu semua. Mas Aris, gimana kalau saya nggak cocok dengan leader saya? Coba cek di atasnya lagi, ada nggak leadernya? Nggak apa-apa, Bapak Ibu semua. Yang penting Anda tidak memutuskan silaturahmi. Yang penting adalah Anda belajar sama leader satu wasila. Itu penting. Anda nggak cocok sama saya, Anda bisa belajar sama Pak Eko. Pak Eko itu guru saya, leader saya. Ya kan? Oh, nggak cocok sama Pak Eko, gitu kan? Belajar belajar ke Pak Harun. Tapi kalau Pak Harun itu yang digarap banyak, gitu. Tapi nggak apa-apa, Anda boleh konsultasi. Anda boleh datang ke rumahnya. Anda boleh pepet beliau. Nggak apa-apa, Bapak Ibu semua. Ya, intinya apa? Harus punya guru yang mendampingi, tidak bisa sendiri. Ya, kalau Anda sendiri, pempraktekannya bisa jadi Anda salah. Ya, ini saya sudah praktekin, sudah ini, sudah itu. Mas Haris ini saya sudah tahu 1 tahun, ini sudah tahun kedua. Kenapa kok hasilnya kok tetap nggak maksimal? Bisa jadi Anda pakai cara sendiri, ya kan? Bisa jadi Anda pakai cara kita, tapi tidak pernah dikonsultasikan. Ya, atau konsultasinya setahun sekali. Ya, atau 6 bulan sekali, atau 1 semester baru konsultasi ya, 6 bulan sekali itu ya. Nggak mungkin Bapak Ibu bisa punya percepatan. Karena apa? Ini udah kunci. Oke. Nah, udah. Kunci yang ketiga. Ya, kunci-kunci ini harus Anda pahami Bapak Ibu semua. Ya, pola. Pola sukses atau formula sukses ini Anda harus terapin. Nggak bisa ditawar. Ya, nggak bisa ditawar Bapak Ibu semua. Pola itu ada dua. Ada pola gagal, ada pola sukses. Mana pola yang Anda pakai? Kalau Anda pakai polanya bukan pola sukses, Bapak Ibu semua. Percaya saya, teman-teman. Mau sampai jungkir balik, mau sampai Anda gonta-ganti bisnis berapapun, hasilnya tetap sama. Ini bukan soal masalah pekerjaannya. Ini soal mindset aja, soal pola Anda yang kurang tepat dari awal gitu. Anda ganti kendaraan A, kendaraan B, kendaraan C, kendaraan tetap nubruk. Kok nubruk? Tetap gagal gitu, ya. Tetap nggak berhasil, tetap nggak sampai tujuan. Kenapa? Bukan kendaraannya, ini soal pola mindset aja. Gitu. Anda harus pahami ini, teman-teman. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, ini saya katakan adalah kita riset dari awal. Kita belajar riset dari awal. Ilmu ini saya sampaikan adalah di eh, pertama kali Anda memulai usaha ini. Ya, yuk dinolkan lagi, di riset ulang.
Ya, di riset ulang. Makanya saya katakan kenapa saya temanya ini, judulnya ini ya kembali ke titik nol. Ya, ini itu salah satu ada bukunya Pak Sabtoari ya. Jadi memang kita harus mengenolkan diri dulu. Kita nolkan lagi. Seolah-olah Anda, kita, saya menjadi mitra baru lagi di Armina Daily. Sehingga kita mau belajar lagi. Kita mau ulang tujuan kita. Jangan-jangan kita itu selama perjalanan ini tujuan kita lupa, tujuan kita hilang, geser gitu. Ya, akhirnya apa? Rezekinya bergeser, mitranya bergeser, ya. Akhirnya utangnya nggak lunas-lunas, tambah numpuk lagi dan sebagainya. Oke? Tujuannya ditata lagi, ilmunya, gurunya deketin lagi, lebih dekat kalau bisa gitu, ya. Karena tanpa guru, tanpa ilmu yang tepat, saya nggak akan jadi apa-apa Bapak Ibu semua. Yang ketiga adalah pola sukses. Nah, ini buat Anda, Bapak Ibu semua, ya. Pola itu ada pola sukses, ada pola gagal, ya. Seperti apa Mas Haris? Nah, ini pola sukses. Tak kasih pola gagal dulu lah, ya. Pola gagal. Ya, seperti apa itu? Ya. Pola gagal ini Bapak Ibu semua, teman-teman, ya. Ketika Anda start bisnis, ya, Anda memulai bisnis, Anda start bisnis, ya. Anda langsung action tanpa tahu harus ilmunya dulu, ya. Daftar bal, bondo semangat pokoknya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, ya. Tapi alangkah baiknya teman-teman semuanya, Anda tahu dulu ilmunya. Anda paham dulu desain mindset yang harus dibangun itu seperti apa. Ya. Nah, ketika Anda baru gabung, langsung step Anda action. Wis pokoknya hajar pokoknya itu ya. Itu. Kemudian tidak pernah melibatkan leader besarnya, tidak pernah melibatkan leader suksesnya. Ya. Akhirnya, ketika Anda action tanpa ilmu, pertanyaannya teman-teman, banyak ditolaknya atau banyak diterimanya? Ayo jawab. Action tanpa ilmu, action tanpa pembekalan terlebih dahulu, banyak diterima atau banyak ditolak? Ya, pasti banyak ditolak. Ya, akhirnya Anda ditolak. Ditolak satu kali mungkin Anda masih kuat, kan DKR. Ya, sabar, ikhlas. Tolak lagi yang kedua, ketiga, keempat. Sabar, ikhlas. Tolak lagi ke 10, ke 100. Kesabarannya mulai ya. Kesabarannya jadi mental block Bapak Ibu semuanya. Tolak terus menerus Bapak Ibu. Akhirnya apa? Akhirnya jadi mental block. Ini yang terjadi teman-teman. Di luar sana banyak. Kenapa mereka berhenti? Ya, karena mereka pakai cara sendiri. Kebanyakan ditolak gitu kan. Akhirnya mental block. Angel Armada Deli itu kebanyakan kajian ya, tapi nggak ada duitnya gitu. Loh, ayo Bu, caranya nggak? Enggak, saya itu sudah tahu, saya sudah mempraktekkan semua ilmunya gitu kan. Katanya segitu. Saya udah coba, waduh saya itu sampai jarang jarang makan saya itu. Saya action, saya ini, saya itu, olah ya. Saya tapi hasilnya mana? Nggak ada. Mental block. Kalau orang sudah terserang mental block teman-teman, mau Anda jelasin model gimana pun itu mentah karena mental block sudah ngeblok di alam bawah sadarnya ini udah ngeblok ya. Nggak mudah. Makanya membangkitkan orang lama itu tidak semudah membangkitkan mitra baru. Ya. Lah orang-orang kayak gini apa yang harus dilakukan? Ya sudah, pasang kuda-kuda Al-Fatihah. Ya udah kita Al-Fatihah aja. Karena hanya hidayah yang bisa merubahnya. Nggak ada lain Bapak Ibu semua. Nggak ada lain. Ya. Ya kita tinggal terima aja. Gitu. Ya. Nah, akhirnya apa? Mental blocknya muncul. Ya sudah, akhirnya berhenti. Ya.
Ya berhenti inilah yang dinyatakan gagal. Kalau orang gagal itu bukan berarti ditolak berkali-kali kemudian dia dianggap gagal, enggak, belum. Ya, selama dia belum berhenti, selama dia masih istiqomah, dia belum dikatakan gagal. Ya, seperti halnya eh, kalau kita baca bukunya Thomas Alva Edison, dia pernah dia pernah gagal ya uji coba lampu meletus sampai 2000 kali. Betul nggak? Kemudian diwawancarai ketika dia sudah berhasil menciptakan sebuah lampu, diwawancarai sama eh, wartawan gitu. Pak Thomas, kenapa Anda kok masih bertahan sampai 2000 kali? Padahal udah jelas-jelas Anda gagal ya. Selama 2000 kali lampunya pecah terus gitu. Jawaban dia sederhana. Saya belum pernah gagal dan saya tidak mau gagal gitu. Lah itu 2000 kali itu kan meletus itu kan gagal berarti Pak gitu. Itu bukan gagal, itu bagian dari proses perjalanan saya menuju sukses. Paham teman-teman? Jadi ditolak itu bukan gagal, dihina itu bukan gagal. Gagal itu kalau Anda berhenti, berarti itu Anda dicap Anda gagal. Tapi selama Anda belum berhenti, selama Anda terus berproses, tolak 1000 kali pun, Anda tidak dikatakan gagal. Tapi itu adalah bagian dari proses menuju sukses. Oke? Nah, cara ini hati-hati, pola ini hati-hati. Anda mau ganti perusahaan berapa kali pun, pola ini akan, kalau Anda tetap pakai, Anda akan gagal. Ya, Anda akan tetap terus berhenti. Gitu. Ya, karena gagal itu adalah berhenti sebelum berhasil. Ya. Nah, yang kedua adalah pola sukses. Ya. Bagaimana pola sukses Bapak Ibu semua teman-teman semua? Pola sukses itu adalah ketika Anda memulai usaha ini, Anda start. Ya. Jadi ketika Anda mulai di Armada Daily ini, Anda start. Ya. Apa yang Anda harus lakukan? Bukan action. Tapi apa? Bapak Ibu semuanya, ikut pembekalan, kejar ilmunya, ikut diklat, ikut training. Anda coba cek. Di sini ada pegawai, di sini ada guru. Kalau pegawai biasanya atau karyawan, pasti di 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama itu adalah masa training. Betul nggak kira-kira? Ayo, yang pernah jadi pegawai atau yang jadi guru, yang jadi karyawan, ya. Masa training, ada masa training. Betul nggak? Iya, sama, ya, sama. Semua kerjaan apapun pasti ada masa training dia di bulan-bulan pertama atau tahun-tahun pertama. Lah, masa training ini fungsinya apa? Biar dia tahu pola kerjanya, biar dia tahu ilmunya, biar dia tahu caranya, biar dia ningkat skillnya. Itu adalah di training, teman-teman. Ya, lah training atau anggap aja ini sekolah, ya, baru Anda lakukan namanya action. Anda garis bawah ini. Action Anda sekarang ini, Anda ketika jadi pemula di usaha ini, action Anda itu sebenarnya bukan action beneran. Actionnya dalam rangka belajar, Bapak Ibu. Jadi actionnya dalam rangka belajar. Seperti halnya kayak Anda kuliah, kalau Anda pernah kuliah, ya, pasti Anda pernah ngalami namanya PPL. Anda pernah ngalami namanya magang. Anda pernah ngalami yang namanya PSG, ya. Atau PSG atau PPL atau atas lah itu ya, kita harus mencari pekerjaan, mencari perusahaan atau mencari instansi yang bisa menerima kita, kemudian kita kerja di sana selama, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu ya, atau KKN ya. KKN itu apa namanya, selama 6 bulan gitu kan, kelihatannya kerja tapi padahal itu adalah bagian dari belajar, bagian dari kuliah. Itu belum belajar beneran Bapak Ibu semua, ya. Jadi action Anda itu masih dalam
kategori belajar. Jadi jangan pernah berharap hasil yang tinggi, jangan pernah berharap hasil yang pencapaiannya wah, oh, enggak. Action Anda adalah dalam rangka praktek belajar. Anda dapat ilmunya, Anda praktekkan, yaitu action. Anda ikhtiar. Lah, yang namanya action yang masih tahap belajar, berarti apa yang harus dilakukan? Anda harus terus mendekati guru Anda untuk bertanya, melapor, ya. Pak Guru, kemarin saya udah ngadakan ini, hasilnya kayak gini. Itu apa lagi yang tak lakukan? Nah, itu kalau sudah. Atau hasilnya kayak gini ya, kok kok ditolak ya? Terus apa ini yang harus saya lakukan? Anda tanya, oh ini ada yang salah nih. Harusnya nggak gini. Harusnya itu seperti ini. Ya, ah, udah nanti ayo coba kita praktek sama saya tak dampingin. Gitu. Loh, hal-hal ini yang Anda harus tahu. Beda kan pola sukses, ya. Pasti ketika action Anda akan menemukan yang namanya masalah. Ya, ada yang namanya problem atau tantangan di lapangan. Ketika Anda action, Anda menemukan problem. Apa yang Anda lakukan? Anda konsultasi. Nah, ini yang benar. Ya. Anda action, Anda ketemu problem, Anda konsultasi. Setelah konsultasi, action lagi gitu. Jangan habis konsultasi terus diem, nggak dipraktekkan. Konsultasi, praktekkan, action lagi. Ketemu problem lagi, konsultasi lagi, action lagi. Ketemu problem lagi, konsultasi lagi, action lagi. Kalau ini Anda lakukan terus berulang-ulang-ulang, ya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun Anda lakukan, Bapak Ibu. Anda nggak kerasa, tahu-tahu Anda menjadi ahli. Hmm, coba. Yang penting itu ilmunya, karena Anda nanti punya mitra dan Anda nggak akan apa namanya jagakan apa jangan. Anda nggak akan terus bergantung sama leader Anda toh, karena pada dasarnya Anda itu dicetak menjadi leader juga. Jadi Anda nggak boleh bergantung. Ya, dan kalau Anda nggak jalan, nggak bisa nyalakan leadernya, karena bisnis ini independent business owner. Ya, independent business owner itu apa? Bisnis ini itu bisa nggak bisa jalan atau nggak jalan itu tergantung Anda. Independen itu mandiri, Bapak Ibu. Ya, makanya apa? Kami siapin ilmunya, kami siapin pendampingannya. Anda segera nanti jadi ya seorang leader yang hebat, gitu. Seorang leader yang tangguh, jangan cemen. Jadi leader cemen. Nah, itu nggak keren, Bapak Ibu. Ya, gimana kita bisa sukses? Bagaimana Allah bisa memberikan kita amanah yang besar kalau kita ini cemen gitu. Kalau kita ini kasih kecil aja udah ngek gitu. Ya, makanya apa? Step by step Anda harus apa namanya? Apa ya? Anda melangkah step by step, Anda pelajari, Anda step by step, Anda lakukan aja. Petantangan 1, 2, 3, tajam terus, jalan terus, maju terus. Gitu. Jangan pernah mundur. Meskipun alam bawah sadar Anda selalu ngajak, udah kamu nggak bisa, udah kayaknya kamu itu udah tua, kayaknya kamu itu nggak bidangnya. Kayak ketika ada alam bawah sadar kita yang mengatakan seperti itu tuh mental block, sampah Bapak Ibu semuanya. Anda lawan, saya bisa, saya pasti bisa. Gitu. Ya, paham ya teman-teman? Deal, paham di sini, ya. Anda akan jadi ahli, ya. Anda istiqomah, Anda konsisten, Anda pasti sukses. Ini pola kok, teman. Kalau orang itu udah punya pola sukses, Bapak Ibu, ya. Mau gonta-ganti bisnis pun dia akan tetap dimanapun dia berada, dia pasti sukses kok. Jadi jangan salah teman-teman. Anda jangan terjebak dengan iming-iming bisnis di luar sana yang menjanjikan bahwa di tempatku itu loh lebih enak. Di tempatku itu loh lebih gampang. Di tempatku ini loh lebih gede. Bapak Ibu, ya, semua itu yang terlihat bagus itu hanya promosinya. Betul nggak? Ketika Anda masuk, sama gitu.
Ya memang masalahnya kendaraannya itu Bapak Ibu semuanya hanya kendaraan. Bisnis itu hanya kendaraan. Yang penting gimana Anda bisa mengendarai kendaraan tersebut. Yang penting Anda punya tujuan yang jelas. Beres. Anda pakai manapun terserah. Oh, sudah kan? Enak kan? Iya. Ya, kenapa saya pakai Armada Daily? Satu, perusahaannya orang Indonesia. Dua, pemiliknya itu adalah salah satu pemilik perusahaan biro besar di Indonesia. Jadi secara company profile kita kuat, secara finansial kita kuat, keuangan perusahaan kita kuat, aman Bapak Ibu. Terus apa lagi? Yang ketiga, izin-izinnya jelas, lengkap, masuk di SNMUI, masuk di apa namanya, eh masuk di mana APLI, ya, surat CUPL-nya jelas dari Kementerian Perdagangan. Ayo, coba, ya. Kemudian kita punya komunitas yang positif, yang selama ini dulu mungkin jarang jarang apa namanya ngaji, sekarang bisa ngaji bareng setiap pagi, ya. Dulu mungkin jarang sekali apa namanya melakukan hal yang positif, pikirannya negatif terus. Sekarang pikirannya positif terus. Coba, ayo, kita punya DKR, gitu, yang membuat kita ini selalu semakin hari semakin menjadi orang yang lebih baik. Ya, ini teman-teman, Anda pilih yang mana? Pola gagal atau pola sukses? Pilihannya Anda. Cek, apakah cara kerja Anda itu sudah benar? Oke, deal, deal. Ya, jadi pola sukses. Ya, oke. Ini yang ketiga teman-teman semua. Ya, sekarang yang keempat, sebentar. Ya, yang keempat Bapak Ibu semua. Selain kita harus punya tujuan, ya, kemudian kita sudah ilmu salam, kita sudah punya ilmu, sudah punya guru, kita sudah punya pola yang jelas Bapak Ibu semuanya, ya. Yang selanjutnya apa teman-teman? Yang selanjutnya adalah action sungguh-sungguh. Ya, Anda harus action dengan benar, sungguh-sungguh, ya. Nggak nggak apa namanya, cemek-cemek, apa namanya, ya. Nggak ini teman-teman semua. Anda actionnya harus sungguh-sungguh, totalitas, gitu. Tapi kan saya masih punya pekerjaan lain, Mas Haris. Bagi waktu Anda. Anda harus punya prioritas waktu, ya. Kalau Anda itu punya dua pekerjaan, ya. Orang yang sukses bukanlah orang yang punya banyak waktu. Anda salah, teman-teman. Kalau Anda bilang, ya sih, Pak Harun sukses karena Pak Harun kan punya banyak waktu. Saya kan pekerja, saya kan PNS gitu kan. Saya kan waktu saya banyak ngajar, banyak di pabrik, banyak, enggak. Itu mindset yang enggak benar, teman-teman. Itu itu apa namanya? eh Apa ya? Kayak saya katakan itu mental block juga, ya. Mental block Anda Bapak Ibu semua. Yang menganggap bahwa kalau orang sukses di Armadil itu orang yang punya banyak waktu. Anda salah. Anda tahu Bu Mahmuda itu salah satu peringkat apa namanya 5 besarnya TCA rewardnya Bapak Ibu semua. Apa kerjaannya? Beliau salah satu bidan aktif sampai hari ini. Bidan itu kalau ngomong bukan kerjanya bukan bukan 8 jam, teman. Kerjanya 24 jam. Karena sewaktu-waktu ada orang mau melahirkan jam 12 malam, beliau harus kerja, Bapak Ibu. Jam 3 pagi dia harus kerja, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau beliau punya alasan, mungkin dia juga bisa alasan. Saya seorang bidan,
kerjanya 24 jam, jadi saya nggak bisa sukses Armina Daily. Bisa juga. Ya, alasannya tidak menguatkan Bapak Ibu. Alasan yang melemahkan. Anda akan gagal Bapak Ibu semua. Ya, ya. Selalu saya kasih simpelkan gini. Ya, 4 anak dijadikan alasan sukses, 4 anak dijadikan miskin. Itu ada kan? Ya, kan? Kenapa kamu miskin? Lah, anak saya 4. Gimana saya bisa kaya? Ya, kan? Uang saya habis buat 4 anak saya gitu. Yang satunya, kenapa kamu kok bisa kaya? Gimana saya nggak kaya? Gimana saya nggak harus kaya? Anak saya 4 bro. Kalau saya nggak kaya, gimana saya bisa ngasih hidupin anak-anak gitu? Simple. 4 anak jadi alasan satunya jadi miskin, satu jadi alasan kaya. Hanya masalah alasan itu. Ya, action Anda pun juga akan setengah-setengah kalau Anda banyak alasan. Ya, ingat mental block. Alasan itu bisa menguatkan, alasan juga bisa melemahkan. Kalau Anda sekarang ini nggak punya waktu, justru mulai Anda pecah waktu Anda. Anda harus punya prioritas waktu. Jam sekian sampai jam sekian pekerjaan saya di tempat sana. Jam sekian ini adalah waktu saya untuk membangun bisnis di Armina Daily. Kenapa Anda harus membangun bisnis? Capek-capek membangun bisnis di Armina Daily. Karena saya ingin suatu saat nanti waktu saya lebih banyak, uang saya juga banyak, saya bisa kapanpun, dimanapun tanpa ada batasan pekerjaan. Boy, keren. Dia punya strong why, dia punya alasan kuat, gitu, ya kan? Karena saya pegawai negeri, nanti saya pensiun, income saya tidak banyak. Saya pingin nanti ketika saya pensiun, saya punya ini deposito gede, saya punya minimal uang saya ngalir minimal 50 juta per bulan gitu. Saya pengen di usia tua saya nanti pengen jalan-jalan luar negeri terus. Saya pengen jelajah ini ziarah makam 25 nabi gitu. Enggak cuman 9 wali, enggak, tapi 25 nabi gitu. Loh, itu nggak main-main, Bapak. Ketika Anda benar-benar kuatkan, insya Allah action Anda akan lebih kuat. Ya, Anda akan sungguh-sungguh mengerjakan usaha ini. Ya, nah, kita sambil Anda belajar, Anda tahu, ya Allah ini luar biasa ini, potensinya gede banget Anda Deli. Ya, orang-orang yang tidak bisa berhenti itu adalah orang-orang yang punya kekuatan, punya wawasan. Di depan itu udah kelihatan duitnya, Bapak Ibu. Beuh, ya Allah, ini duitnya banyak banget, Masya Allah. Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Ya, Anda yang masih baru nggak bisa lihat, nggak bisa lihat Anda, dilihat gelap. Jadi Anda itu mau melangkah itu takut. Yaitu orang-orang yang berhenti, orang-orang yang nggak yakin, orang-orang yang santai kayak di pantai, padahal utangnya banyak gitu kan. Dia nggak ngelihat di depan itu ada sekian miliaran, ada uang banyak itu. Ya Allah, utang saya lunas ya Allah, beli mobil ya Allah, beli rumah ya Allah, umroh berkali-kali ya Allah, haji plus ya Allah, ini banyak banget itu. Anda akan terpacu untuk lari Bapak Ibu. Tapi kalau Anda nggak bisa ngelihat di depan ada rezeki gede, gelap. Mana katanya lirik saya itu ada potensi yang gede itu, mana kok saya nggak lihat ya Allah, jangan-jangan di depan ular, jangan-jangan di depan itu ada pocong, ponti apa namanya, kuntil bapak. Ya, itulah Bapak Ibu. Akhirnya kerja Anda setengah-setengah, hasil Anda setengah-setengah, keyakinan Anda hilang, ya. Akhirnya Anda pindah bisnis lain dan Anda hasilnya pun juga sama, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Akhirnya usia Anda menua, hasil juga nggak ada, akhirnya jadinya trauma. Itu yang sering terjadi, teman. Ya, Anda pengen seperti itu. Saya sih nggak mau, Bapak Ibu. Saya nggak mau. Makanya sampai detik ini, Bapak Ibu, saya nggak pernah pindah-pindah bisnis. Ya, khususnya bisnis jaringan saya satu. Tapi Mas Aris nggak punya. Ada, saya buka bisnis, ada bisnis lain. Tapi yang itu tidak melibatkan waktu saya, gitu. Ya kan? Kenapa? Kalau orang itu udah jadi gede Bapak Ibu semuanya, kita bisa nanti uang kita investasikan di tempat lain. Kita bisa buka bisnis waralaba. Kita nggak harus terjun, biar orang lain yang terjun. Enak nggak kira-kira? Rezeki kita tambah gede lagi. Arna Deli gedein lagi gitu kan. Jadi actionnya harus sungguh-sungguh. Yuk, Anda cepat, tapi bukan berarti cepatnya itu dengan cara instan. Cepatnya bukan dengan cara tembak menembak, dengan cara membabi buta, menghalalkan segala cara. Enggak seperti itu. Cepat tapi dengan pola yang tepat, pola yang benar. Gitu. Contoh.
Anda bisa jadi prajurit? Bisa. Dengan cara membangun aset juga bisa, dengan cara nembak jadi prajurit juga bisa. Tapi mana yang bertahan lama? Dia yang membangun beneran, membangun aset. Anda bisa naik peringkat menjadi silver, menjadi gold, menjadi platinum dengan cara tanpa membangun aset bisa? Bisa. Wong itu semuanya bisa disiasatin, ya. Tapi percaya saya Bapak Ibu semua, bisnis Anda akan stuck gitu, ya. Kenapa? Caranya tidak benar. Ya. Mending Anda pelan, tapi Anda benar-benar membangun pondasi, Bapak Ibu. Anda membangun benar-benar cara yang benar. Insya Allah, Bapak Ibu, ketika Anda jadi, wah, long life, jangka panjang, bisa diwariskan, Bapak Ibu. Itu. Halo, karena ada ada kata bijak mengatakan gini, kalau Anda pingin hidup selamanya, maka tanamlah manusia. Apa maksudnya, Bapak Ibu? SDM. Gitu. SDM mitra. Kita menemukan orang yang benar-benar visi, kita cetak SDM-nya, dia jadi pintar seperti kita, dia lari, dia jadi punya prestasi. Bisnis Anda bertumbuh secara otomatis gitu, ya. Enak nggak usulnya? Enak, enak banget. Ya itulah yang diajarkan oleh mentor guru kita semua, Bapak Ibu, ya. Action sungguh-sungguh, ya. Yang terakhir, konsisten dan Bu istiqomah dipanggil terus. Ya. Sungguh-sungguh ini adalah Bapak Ibu semuanya, ya, manjada wajada, manjada wajada, ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan mendapatkan berhasilan, ya. Makanya salam kita adalah manjada wajada sukses, gitu ya. Yang terakhir adalah konsisten dan istiqomah, Bapak Ibu semua. Anda harus stabil, ya. Percaya Bapak Ibu semua, yang sukses itu bukan orang yang pintar. Yang sukses itu bukan orang yang jago closing, jago ngomong, jago semarang. Enggak. Yang sukses itu adalah dia yang istiqomah, konsisten, tahap, step by step, konsisten dan istiqomah. Ya, karena istiqomah itu mengalahkan 1.000 karomah, Bapak Ibu semua. Ya, jadi lambat laun, Bapak Ibu. Kenapa saya bisa ngomong panjang kali lebar Pak siang ini? Apa karena pintar? Enggak, ya. 9 tahun yang lalu, Bapak Ibu, saya seperti Anda di depan, di belakang, ya, hanya dengerin aja. Kemudian biar saya itu bisa konsisten, saya mendaftarkan diri menjadi operator. Bapak Ibu semua, aku saya jadi operator di belakang nyiapin materi, yang nge-share materi, otomatis kan saya ngincang terus. Saya standby terus, siap terus. Kenapa? Oh, saya nge-share materinya soalnya. Yang ngomong guru saya gitu. Yang ngomong dulu ada mentor almarhum Bapak Juli Irmayanto. Jadi nasional dulu yang pegang apa namanya operatornya saya, karena belum ada yang bisa nge-zoom, belum ada yang bisa StreamYard waktu itu Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi saya yang nyiapin, saya yang bagian ngurusi layarnya. Akhirnya apa? 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya. 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Apal materinya, Bapak Ibu. Ya, merem gini nggak usah pakai slide, ya. Menceritakan titik komanya pun apal, Bapak Ibu semua. Kenapa? Konsisten dan istiqomah, ya. Jadi ini apa? Pertahankan pola sukses yang sudah dijalankan. Jangan sampai Bapak Ibu semuanya Anda merubah gaya, Anda merubah pola gara-gara Anda nafsu. Gara-gara, ya Allah, kok sudah capai ini yo peringkat yo, kok saya belum yo. Waduh, ini saya harus bagaimana? Akhirnya Anda rule yang sudah dikerjakan dengan baik, Anda rubah biar Anda ikut cepet-cepetan gitu. Ya, biar Anda dilihat tampangnya kelihatan sukses. Ingat loh ya, orang sukses dengan kelihatan sukses itu beda, Bapak Ibu semua. Sukses beneran dengan kelihatan sukses itu beda. Ya, dari mana? Fondasi dari mental itu beda. Jadi udah Anda istiqomah aja terus, jalankan terus, konsultasi. Dan gimana? Nah, ada yang salah nggak?
Itu takutnya ada yang salah. Kok ini enggak? Oh ya, enggak, udah benar. Lurus saja, terus saja. Ya, begitu jadi Bapak Ibu semuanya. Coba perhatikan nanti. Angka panjangnya siapa? Karena yang cepat belum tentu dia yang bertahan. Yang cepat belum tentu sukses hari ini, belum tentu yang bertahan sukses di bulan depan atau ke tahun depan. Ya, kembali lagi fokus pada membangun pola yang benar. Maka insya Allah Anda punya kesuksesan yang hakiki, yang jangka panjang. Ya, oke teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua, itu yang bisa saya sampaikan di materi pembukaan ini ya. Bapak Ibu semua, grup yang saya buka di tahun 2025 ini jadikan grup utama Anda. Pin mulai sekarang, Bapak Ibu semua. Anda bisa ngobrol konsultasi sama saya juga di grup itu. Anda bisa menanyakan sesuatu dan tolong jangan share-share hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan admin daily ya. Biar grupnya tidak kotor, biar grupnya tidak seperti banyak sampah ya. Akhirnya numpuk informasi-informasi yang apa yang benar gitu atau informasi-informasi yang dibutuhkan oleh mitra-mitra oleh teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yuk kita jaga bareng-bareng, kita FTMJ silaturahmi memuliakan jaya bersama ya kan ya. Ya, kita kerjasama, kita ta'awun dan insya Allah Bapak Ibu semua. Ta'awun itu saling saling berbagi, saling tolong menolong, saling bekerja sama ya. Dan Anda buat target Anda, siapkan buku MCB-nya. Teman-teman sudah punya buku MCB belum? Karena nanti saya akan mengundang guru kita ya untuk khusus membahas MCB dan pendampingan tentang MCB. Karena harapan saya adalah Anda punya target jangka pendek ya. Eh Tepat di bulan Januari itu adalah Anda harus punya closing mitra ref langsung 10. Bukan mitra yang asal dicetak, bukan mitra yang itu anak, istri, suami, bapak, ibu, tetangga yang didaftarkan, bukan. Tapi benar-benar 10 mitra produktif. Ya, kenapa harus 10? Bayangkan Bapak Ibu semuanya, nanti 10 mitra produktif ini juga punya target yang sama seperti kita, yaitu masing-masing mitra punya target 10. Nah, ini akan saya bongkar, saya bedah nantinya di seri bedah potensi rezeki. Ya, bayangkan Bapak Ibu semuanya, Anda punya 10, targetnya cuma 10 aja, ya. Dan 10 ini melahirkan 10, maka jadi berapa? 100. Dari 100 orang, setiap mitra itu punya target 10, itu jadi 1000. Dari 1000 orang punya target 10, 10, 10 aja, itu menjadi berapa Bapak Ibu semuanya? 1000, kemudian dikali 10, 10.000. 10.000 dikali 10, 10 lagi 100.000. Apa nggak ngeri Bapak Ibu? Itu cara bodoh Anda bisa kaya itu adalah buat target tentu. Tentukan polanya adalah temukan 10 mitra aktif ref langsung Anda sendiri. 10 itu kita kumpulkan, kita buatkan target minimal bulan ini closing 10. Nanti akan saya bongkar potensinya bagaimana Anda dalam waktu singkat insya Allah utangnya lunas. Siap nggak kira-kira? Yang siap katakan saya. Oke deh. Oke teman-teman semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini ya. Buat Bapak Ibu semuanya, semoga ilmunya manfaat dan teman-teman bisa diberikan Allah kemudahan untuk meraih kesuksesan di Armia Daily dan grupnya jangan lupa kita aktifkan di grup ini ya. Apa namanya? Grup Leader 2025 dan semoga itu menjadi grup sebagai pendampingan mitra-mitra baru kita dan mitra-mitra lama kita semuanya sampai sukses ya di tahun 2026 nanti ya. Oke, akhirul kalam intinas wal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.